Halo bunda-bunda, video ini menjelaskan ibu hamil yang mengalami kek. Nah, sebagian bunda-bunda pernah belum mendengar kata kek. Lalu, apa sih kek itu? Yuk kita kenalin bersama rekan-rekan kita yang terdiri dari Dina Silmi Aprilia dengan NIM akhir 03, Salsa Ramadhania dengan NIM akhir 07, Dona Fitri Ayu dengan NIM akhir 034, dan Ismi Marella dengan NIM akhir 039. Yang terakhir Frenti Afina Naflinki dengan NIM akhir 049. Kami dari kelompok 5. Baik, mari kita mulai penjelasan kek. Kek merupakan ibu yang mempunyai ukuran lingkaran lengan atas yang disebut dengan lila di bawah 23,5 cm atau indeks. Masa tubuh IMT pada prahamil atau trimester 1 di bawah 18,5 kg. Oh, jadi itu ya Mbak penjelasannya. Iya Bunda, ada lagi yang pengen ditanyain? Terus apa aja sih yang menyebabkan kek ini bisa terjadi? Nah, jadi penyebabnya kek ini terjadi karena beberapa faktor Bunda, yaitu sebagai berikut. 1. Asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan ibu hamil. 2. Usia ibu hamil yang terlalu muda dan terlalu tua. 3. Aktivitas ibu hamil yang terlalu berat. 4. Penyakit infeksi pada ibu hamil. Waduh, jadi harus waspada nih kita. Hehehe. Iya Bunda, ada lagi yang pengen ditanyain nggak? Jadi biar kita sama-sama kenal kek gejala apa sih yang bakal dialami oleh ibu hamil. Nah, kita ada 8 gejala umum nih tentang kek. 1. Merasa kelelahan terus-menerus, mati rasa atau kesemutan saat hamil. 3. Wajah pucat. 4. Sangat kurus, IMT kurang dari 18,5. Kelima, lila yaitu kurang dari 23,5 cm. Yang keenam, berat badan menurun. Yang ketujuh, kalori yang terbakar saat istirahat. Biar kita semua paham, ada juga dampak dari gejala kek. Mari kita simak bunda-bunda. Ada anemia, resiko bayi lahir prematur, terlambatnya perkembangan otak pada janin, bayi lahir dengan berat lebih rendah, atau bayi beresiko stunting. Wah, sepertinya negatif semua ya Bun. Ada nggak Mbak solusi buat menghindari, cara mencegahnya? Pasti ada dong Bunda. Jangan khawatir, kita di sini punya banyak solusi. Akan kita bahas. Ayo ikut lagi Mbak, kita bahas solusinya. Ada 8 poin utama mencegah kek, yaitu pencegahan kek pada ibu hamil. 1. Memberikan makanan tambahan atau PMT. PMT dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil yang tidak tercukupi melalui makan berhari-harinya ya Bunda. Yang kedua, perhatikan asupan energi dan gizi. Ibu hamil perlu mendapatkan tambahan asupan energi sebesar 500 kalori per harinya dari asupan energi harian dengan kurang dari 25% kandungan energi dalam makanan tambahan yang berasal dari protein. Yang ketiga, ubah pola makan agar hidup menjadi sehat. Dengan konsumsi gizi seimbang, pola istirahat cukup dan aktivitas fisik teratur. Yang keempat, pastikan ketersediaan bahan makanan bergizi di rumah. Makanan bergizi tersebut dapat berupa telur, ikan, ayam, dan daging yang sudah dimasak hingga matang, sayur-sayuran dan buah-buahan segar, nasi dan umbi-umbian, kacang-kacangan, dan susu pada ibu hamil. Kemudian yang kelima, menerapkan pola makan makanan yang benar. Terapkan pola makanan yang benar dan asupan gizi yang penting saat hamil. Yang keenam, obati penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang mungkin mengganggu sistem pencernaan pada ibu hamil. Kemudian, yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesegaran makanan. Jaga kebersihan dan kesegaran makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh ibu hamil. Kemudian, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi ibu hamil tersebut. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai kek ya bunda-bunda. Semoga bunda-bunda bisa mengerti dan bisa memahami. Sekarang kita cek dulu kesehatan ibu hamil. Yuk, ikutin aku. Cus.
Pada suatu hari, ada pasien yang bernama Nyonya X datang ke PMB untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Tak tak tak, permisi Bu Bidan. Ya Ibu, silahkan masuk. Nah, sebelum berhubungan dengan pasien, Bu Bidan sedang melakukan cuci tangan menggunakan alat steril. Kemudian Bu Bidan menensi tekanan darah pada ibu hamil sebelum kita periksa ya. Nah, setelah selesai, ini Bu Bidan sedang mengukur lingkaran lila pada ibu hamil untuk mengecek berapa sih lila pada ibu hamil ini, apakah normal atau kurang atau berlebihan. Nah, mari kita simak ya teman-teman. Nah, selesai pengukuran lila, kemudian pasien timbang badan, habis itu ukur tinggi badan. Nah, kemudian Bu Bidan menjelaskan kepada pasien tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, keseimbangan gizi, dan disarankan untuk makan makanan yang sehat, bergizi, penuh protein, yang banyak manfaatnya bagi janin dan ibu. Nah, nanti jangan lupa nih, ibu-ibu sekalian, kita setiap habis periksa mendapatkan kue ibu hamil atau kue PMT. Nah, ini dia kuenya. Selamat menyaksikan. bersama-sama.